sekaranglah waktunya kita tunjukkan kepada dunia bahwa gereja, anak-anak Tuhan adalah iman. Gereja bukan bangunan. Jadi gereja itu adalah kita. Halo saudara-saudara seiman dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam video kali ini. Kita akan berbicara masalah pengikut Tuhan. Kita akan berbicara masalah apa yang disebut dengan gereja. Kenapa? Karena pada saat ini kita di seluruh dunia sedang mengalami masa-masa yang sulit, yaitu menghadapi virus COVID-19 atau Corona. Di seluruh dunia mengalaminya. Jadi baik saudara yang berada di tanah air maupun kita yang berada di Amerika, ada banyak perubahan pada saat sekarang ini dalam kehidupan keseharian kita. Misalnya, yang biasa bekerja di kantor, yang biasa bekerja di pabrik atau bekerja di mana, di luar rumah, kita harus bekerja dari rumah atau harus berdiam diri di rumah karena pekerjaan kita hanya bisa dilakukan di lapangan. Ya, karena saya tahu tidak semua orang bisa mengerjakan pekerjaannya di rumah. Misalnya, baik yang bekerja di pabrik atau yang mengerjakan di lapangan. Contohnya, seperti suami saya sendiri. Dia seorang electrician. Dia bekerja di proyeknya adalah di lapangan, mengerjakan bangunan. Kalau tidak mungkin dia mengerjakan di rumah atau dikerjakan secara online, tidak bisa. Jadi mau tidak mau dia harus tinggal di rumah juga. Dan saya yakin ini dilakukan semuanya, sampai anak sekolah pun harus bersekolah di rumah. Saya merasakan ini perubahan besar sekali ya untuk kita semua kita jalani. Kita membatasi keluar rumah hanya untuk pergi membeli keperluan seperti makanan atau ke toko obat. Itu yang masih bisa ditoleransi. Kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Tetapi saya yakin Tuhan mempunyai rencana, Tuhan mempunyai tujuan apa yang terjadi saat ini, apa yang terjadi di dunia ini, yang kita semua harus alami. Mau tidak mau kita harus menerima keadaan ini, dan kita harus terus bersandar pada Tuhan. Kita tidak bisa bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Kemudian, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan pada situasi sekarang ini? Saya melihat ada banyak antara pro dan kontra. Sebetulnya kita tidak ingin membicarakan masalah pro dan kontra dalam hal ini. Semua orang tahu bahwa sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersekutu, menyembah Tuhan, berdoa bersama dengan sesama saudara-saudara kita. Tetapi kita juga harus punya hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, bahwa pada waktu kita mendapatkan pencobaan, kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan pada firman Tuhan? Yaitu percaya kepada penyertaannya, percaya kepada perlindungannya. Kalau kita percaya kepadanya, dia akan meluruskan jalanmu, dia akan menyediakan jalan keluar. Yang kita butuhkan adalah faith atau iman, bukan fear, bukan ketakutan, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Kembali masalah perbincangan atau perdebatan orang yang berkata bahwa kalau kita punya iman kepada Tuhan, kalau kita tahu mengimani Tuhan menjagai kita, Tuhan protek kita, kenapa kita takut ke gereja? Saudara, dalam hal ini kita harus kembali juga kepada firman Tuhan, bahwa kita tidak boleh mencobai Tuhan. Kita tidak boleh mencobai. Ingatlah saudara, pada waktu Tuhan Yesus sendiri dicobai dalam Alkitab, pada waktu Yesus dicobai, yaitu pada Matius 4, pada Matius 4, 1-11 dan Lukas 4, 1-3. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis,
mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Allahmu. Dalam hal ini, kita tahu sendiri, pada waktu Yesus diminta untuk menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah, apakah dia mau menjatuhkan diri? Meskipun jelas dia akan ditolong, dia akan ditopang oleh malaikat-malaikat Tuhan. Tetapi apakah dalam kisah ini Yesus mau menjatuhkan diri? Tidak, bukan. Jadi poin yang di sini yang akan saya sampaikan bahwa situasi sekarang ini kita tahu, kita tidak pernah mau mencobai sesuatu yang sudah jelas-jelas itu berbahaya atau itu akan mencelakai. Bukan hanya mencelakai kita sendiri, bisa juga orang lain, keluarga, semua mencelakai banyak orang. Karena kita tidak pernah tahu kalau kita akan pergi ke gereja, karena itu sangat beresiko pada waktu kita tetap berkumpul dengan orang-orang meskipun itu kita pergi bergereja. Jadi poinnya adalah satu, jangan pernah mencobai Tuhan, jangan pernah mencobai. Ada ayat yang mengatakan bahwa kita harus mentaati pemerintah atau obey your authority pada Roma 13:1. Jadi saudara-saudara, pada waktu pemerintah kita mengatakan, pemerintah kita yang memerintahkan kita harus tinggal di rumah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan Yesus yang harus mengikuti apa kata firman Tuhan dalam Alkitab, karena ini sudah tertulis juga bahwa kita harus mentaati pemerintah, itu harus kita patuhi. Jadi saudara yang tinggal di tanah air maupun saya tinggal jauh dari tanah air, kebetulan saya tinggal di Amerika, pemerintah di sini juga mengatakan tinggal di rumah karena semua aktivitas tidak diperbolehkan. Tidak hanya gereja, sekolah, kantor-kantor, perusahaan, toko-toko, bar, tempat hiburan, bahkan sampai pantai, segala sesuatunya, semuanya harus dinonaktifkan atau istilahnya ya close. Ya, kita harus patuhi itu. Kita harus patuhi kalau pemerintah mengatakan seperti itu. Karena sebagai anak Tuhan, kita harus mematuhi apa kata authority atau pemerintah kita. Poin yang terakhir adalah the danger of pride, iman kesombongan. Ini juga sangat berbahaya, saudara. Karena kita punya iman, kemudian kita melakukan apa yang kita perbuat dengan perasaan sombong, bahwa karena kita anak-anak Tuhan, kita tidak mungkin terkena virus, kita tidak mungkin terkena bahaya. Itu adalah iman kesombongan. Jangan lupa saudara bahwa kita harus tetap berhikmat. Karena Tuhan sudah mengaruniakan kita kecerdasan, pengetahuan, dan firman yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kita beriman dan berhikmat hanya kepada firman Tuhan. Jangan, kembali lagi saya ingatkan, jangan berhikmat hanya pada pengertian kita sendiri. Demikian saudara, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa gereja itu bukan bangunannya, gereja bukan gedungnya. Jadi gereja adalah kita, anak-anak Tuhan yang bersandar kepada Tuhan, yang fokus kepada Tuhan Yesus dan melihat, beriman melalui Tuhan Yesus. Jadi pengertian yang kita dapat dari Tuhan Yesus yang akan kita lakukan, apa yang kita perbuat dalam keseharian kita, itulah yang disebut gereja Tuhan. Kita tetap beriman, kita tetap berjalan, kita tetap memuji nama Tuhan. Semua tetap kita lakukan, bukan kepada fokus bangunannya, berkumpul di gedungnya, bukan di situ. Saya ingin menceritakan kepada saudara-saudara bahwa
apa yang sudah dialami oleh umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di China. Mereka sekitar 80 tahun mereka mempunyai gereja online. Maksudnya gereja tidak dalam bentuk nyata seperti kita ada bangunannya, tetapi mereka bergereja di bawah tanah. Mereka bergereja diam-diam. Mungkin ini ya kata-kata yang tepat. Mereka bergereja diam-diam karena mereka tidak punya bangunannya seperti kita. Ya, masih bersyukur di Indonesia, meskipun gereja kita dipersekusi, diperlakukan yang tidak adil, tetapi masih bersyukur pemerintah masih melindungi. Tetapi yang di Cina sangat memprihatinkan, mereka sudah mengalami itu. Dan ini mungkin ya hikmah dari keadaan situasi sulit, situasi susah seperti sekarang ini karena COVID-19. Jadi kita bersatu dalam iman, kita bersatu dalam doa, kita bersatu dalam percaya dan fokus kepada firman Tuhan Yesus. Inilah mungkin yang diinginkan oleh Tuhan, bahwa kita tidak fokus lagi kepada bentuk bangunannya, bentuk fisiknya, denominasinya, karena semua orang melakukan itu. Sekaranglah waktunya kita tunjukkan kepada dunia bahwa gereja anak-anak Tuhan adalah iman. Jadi gereja bukan bangunan dan bukan bentuk gedungnya, bukan bentuk fisik gedungnya. Ini akan kita tunjukkan. Inilah gereja Tuhan yang sesungguhnya. Kita adalah anggota-anggotanya dimanapun kita berada di seluruh dunia. Satu tubuh, satu gereja. Karena satu tubuh, satu gereja ini adalah milik Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan menjagai, Tuhan akan melindungi kita. Demikian saudara, semoga memberkati. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. God bless.